Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di video terbaru channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas sekilas video yang lalu, di mana pada video sebelumnya kami membahas mengenai Pangeran Harry, putra bungsu Lady Diana yang penuh kontroversi. Bagi yang belum sempat menontonnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Dan untuk video kali ini, kami akan membahas berita duka yang baru terjadi di kerajaan Eropa, tepatnya mengenai mangkatnya Raja Konstantin II yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Yunani. Penasaran dengan kisah kehidupannya? Langsung saja yuk disimak cerita lengkapnya. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Mantan Raja Yunani, Konstantin II, meninggal dunia pada usia 82 tahun di ibu kota Athena pada Rabu 11 Januari dini hari. Kabar duka itu pertama kali diumumkan kantor penyiaran negara ERT. Media tersebut menuturkan Konstantin meninggal dunia setelah menderita stroke beberapa waktu terakhir. Sepupu Raja Charles III dari Inggris itu lantas dilarikan ke rumah sakit di Athena pada pekan lalu akibat mengalami gangguan pernapasan. Konstantin sendiri merupakan anggota terakhir dinasti kerajaan Yunani yang sempat berkuasa selama 1 abad lebih. Konstantin berkuasa pada tahun 1964 saat berusia 23 tahun sebelum Yunani menjadi negara republik pada tahun 1974. Selain sebagai raja, Konstantin juga populer sebagai atlet. Dia pernah meraih emas pada Olimpiade musim panas tahun 1960 dalam cabang olahraga layar. Ketika Yunani mendeklarasikan sebagai negara demokrasi, mayoritas warga mendukung penghapusan monarki dalam sebuah referendum. Dengan demikian, dinasti kerajaan Yunani yang dimulai oleh kakek buyut Konstantin II, yakni George I pada tahun 1863 itu berakhir. Konstantin lahir pada sore hari tanggal 2 Juni tahun 1940 di kediaman orang tuanya Villa Sichiko, pinggiran kota Athena. Ia adalah keponakan George II. Ibunya Putri Frederica dari Hanover. Saat lahir, Pangeran Konstantin memiliki seorang kakak perempuan, yakni Putri Sofia, lahir pada tahun 1938, yang kemudian menjadi Ratu Spanyol sebagai istri dari Juan Carlos I dari Spanyol yang sekarang sudah pensiun. Keluarga itu kemudian bergabung dengan seorang adik perempuan, yakni Putri Irene, lahir pada tahun 1942. Kelahiran Konstantin terjadi pada awal Perang Dunia II. Dia baru berusia beberapa bulan ketika fasis Italia pada tanggal 28 Oktober 1940 menginvasi Yunani dari Albania, memulai Perang Yunani-Italia. Tentara Yunani mampu menghentikan invasi sementara dan mampu mendorong Italia kembali ke Albania. Namun, keberhasilan Yunani memaksa Nazi Jerman untuk campur tangan. Jerman menginvasi Yunani dan Yugoslavia pada tanggal 6 April 1941 dan menyerbu kedua negara dalam waktu 1 bulan. Pada tanggal 22 April 1941, Putri Frederica dan kedua anaknya, Sofia dan Konstantin, dievakuasi ke Kreta dengan kapal terbang British Court Sunderland bersama sebagian besar keluarga kerajaan Yunani. Keesokan harinya, mereka diikuti oleh Raja George dan Pangeran Paul. Namun, invasi Jerman ke Kreta dengan cepat membuat situasi tidak dapat dipertahankan, dan Konstantin dan keluarga dievakuasi dari Kreta ke Mesir pada tanggal 30 April 1941, 2 minggu sebelum serangan Jerman di pulau itu. Konstantin dan keluarganya kemudian menghabiskan 4 tahun berikutnya di pengasingan di Alexandria, Mesir, dan Afrika Selatan, di mana saudara perempuannya Irene lahir. Keluarga kerajaan kembali ke Yunani pada tahun 1946 setelah referendum, tetapi Raja George meninggal beberapa bulan kemudian. Pada tahun 1947, dan ayah Konstantinus menjadi raja, menjadikan Konstantin menjadi putra mahkota.
Konstantin dididik di sekolah persiapan dan kemudian sekolah berasrama, yakni Victoria College di Alexandria, Mesir, di mana teman-teman sekelasnya termasuk Raja Hussein dari Yordania dan aktor Omar Sharif. Konstantin adalah olahragawan yang cakap. Pada tahun 1960, pada usia 20 tahun, ia memenangkan medali emas Olimpiade dalam pelayaran atau kelas naga, yang merupakan medali emas Yunani pertama dalam pelayaran sejak Olimpiade musim panas Stockholm tahun 1912. Dia juga seorang perenang yang kuat dan memiliki sabuk hitam karate dengan minat dalam squash, lari, dan berkuda. Pada tahun 1964, kesehatan Paul I memburuk dengan cepat. Dia didiagnosis menderita kanker perut dan dioperasi karena MAH pada bulan Februari. Namun, karena kondisi raja semakin buruk, Raja Paul meninggal dan Konstantin yang berusia 23 tahun menggantikannya sebagai Raja Hellenes. Raja baru naik tahta sebagai Konstantinus II. Kala itu, putra mahkota Konstantin yang berusia 19 tahun pertama kali berpapasan dengan Anne Marie yang berusia 13 tahun ketika dia menemani orang tuanya, Raja Paul dan Ratu Frederica, dalam kunjungan kenegaraan ke Denmark, di mana dia dijamu oleh orang tua Anne Marie, Raja Frederik IX dan Ratu Ingrid. 2 tahun kemudian, pasangan itu bertemu lagi di Denmark dan keadaan menjadi romantis ketika Anne Marie bertindak sebagai pengiring pengantin untuk saudara perempuannya Sofia di Athena pada Mei 1962. Setelah beberapa kunjungan ke Denmark untuk melihat Anne Marie, Konstantin melamar beberapa bulan kemudian selama perjalanan ke Norwegia. Tapi awalnya tidak diumumkan kepada pers, mengingat Anne Marie baru berusia 16 tahun pada saat lamaran Konstantin. Ayahnya ragu untuk memberikan restunya. Dia meminta pasangan itu untuk merahasiakan pertunangan mereka sampai dia menyelesaikan pendidikannya dan berusia 18 tahun. Pada bulan Januari 1963, Istana Kerajaan Denmark mengumumkan rencana pasangan tersebut untuk menikah pada tahun 1965. Lihat alasan memilukan mengapa pernikahan kerajaan dimajukan. Raja Paul didiagnosis menderita kanker pada tahun 1964 dan meninggal secara tragis karena emboli paru pada Maret 1964 yang berakhir naik tahta oleh Konstantinus. Pernikahannya dengan Anne Marie dimajukan menjadi 18 September 1964 ketika pasangan itu mengucapkan sumpah di depan 1.200 tamu termasuk Raja Charles III sebelum menikmati resepsi di istana kerajaan. Untuk menghormati warisan Denmarknya, Anne Marie mengenakan gaun pengantin karya desainer Denmark Jørgen Berder, lengkap dengan lengan yang dipotong dengan garis pinggang kerajaan serta kereta setinggi 20 kaki. Ia memadukannya dengan tiara berlian milik ibunya dan kerudung renda dari neneknya Margaret. Sementara itu, raja mengenakan seragam putihnya. Pasangan Konstantin II dan Anne Marie dikaruniai 5 anak, yaitu Alexia, Pavlos, Nikolaos, Theodor, dan Philippos, serta 9 cucu. Tiga tahun kemudian, setelah melangsungkan pernikahannya, Konstantin dipaksa ke pengasingan setelah bentrok dengan penguasa militer. Konstantin II dikabarkan menyia-nyiakan kepopulerannya saat itu dengan aktif terlibat dalam intrik yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri George Papandreou. Babak tersebut mengoyahkan tatanan konstitusional dan memicu kudeta militer pada tahun 1967. Konstantin bentrok dengan penguasa militer dan dipaksa hidup di pengasingan. Kediktatoran Yunani kemudian menghapuskan monarki pada tahun 1973 dan ketika demokrasi pulih tahun setelahnya, hampir 70% warga Yunani memilih penghapusan monarki melalui referendum, sehingga berakhirnya dinasti yang dimulai oleh kakek buyut Konstantin II, yakni George I pada tahun 1863. Ketika kediktatoran runtuh pada Juli 1974, Konstantin II kabarnya sangat ingin kembali ke Yunani. Namun langkah tersebut tidak disarankan oleh politikus veteran Konstantin Karamanlis yang kembali dari pengasingan untuk memimpin pemerintahan sipil. Hingga hari-hari terakhirnya, Konstantin II terus menyebut dirinya sebagai Raja Yunani dan anak-anaknya sebagai pangeran dan putri.
meskipun negara itu tidak lagi mengakui gelar bangsawan. Sementara itu, selama di pengasingan, Konstantin II menghabiskan waktu dengan tinggal di Hampstead Gardens suburb di London Utara. Ia digambarkan sangat dekat dengan sepupu keduanya, yakni Raja Charles III, dan menjadi ayah baptis William Pangeran Wallace. Butuh waktu selama 14 tahun bagi Konstantin II untuk kembali ke negaranya. Ia sempat pulang sebentar untuk menguburkan ibunya pada tahun 1981 sebelum akhirnya memutuskan pindah permanen. Pada tahun 1994 sempat terjadi perselisihan lanjutan. Keluarga negaraan Konstantin II dicabut dan apa yang tersisa dari properti keluarga kerajaan diambil alih negaranya. Konstantin II kemudian menggugat di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan mendapat 12 juta euro pada tahun 2002. Pada tahun 2013, Konstantinus kembali menetap di Yunani. Dia dan istrinya Anna Mary membeli sebuah villa di Porto Selli, Peloponnese. Tinggal di sana sampai mereka pindah ke Athena pada musim semi tahun 2022. Konstantin menderita beberapa masalah kesehatan di tahun-tahun terakhirnya, termasuk kondisi jantung dan penurunan mobilitas. Ia meninggal karena stroke di rumah sakit swasta Hygieia di Athena pada 10 Januari 2023 pada usia 82 tahun. Baiklah, itu adalah cerita singkat mengenai kehidupan dari mendiang Raja Konstantin II yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Yunani. Semoga video kami selalu dapat menjadi hiburan syarat akan informatif. Nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia.